Shalom, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang remaja di tengah dunia yang berubah. Di dunia yang kita jalani sekarang ini adalah dunia yang telah mengalami perubahan dan sedang terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini terjadi seiring dengan berkembang pesatnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki manusia, yang oleh karenanya telah melakukan dan menciptakan berbagai hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan ini mencakup segala aspek, seperti perubahan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi, perubahan dalam bidang ekonomi dan budaya, dan masih banyak lagi perubahan dan kemajuan lainnya. Terdapat sebuah istilah atau pepatah dalam bahasa Latin, yaitu tempora mutantur nos et mutamur in illis. Artinya, waktu beredar dan kehidupan kita ikut berputar olehnya. Dunia kita sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Berikut ini perkembangan yang terjadi dan sangat hebat dampaknya bagi kehidupan manusia. 1. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di dunia, terjadi ledakan penggunaan telepon seluler yang terus berkembang menjadi telepon pintar atau smartphone yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu menyimpan data pribadi, mengirim uang, berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan lain-lain. Semuanya ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. 2. Perubahan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, perubahan terus terjadi. Berbagai negara di dunia kini menjadi pasar ekonomi tunggal. Sejumlah negara Eropa misalnya, meskipun masih dipisah-pisahkan oleh batas-batasnya, secara ekonomi telah menjadi satu pasar dengan satu mata uang yang sama, yaitu euro. Negara kita, Indonesia, mulai tahun 2015 menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan usaha, tetapi juga bisa menjadi ancaman apabila industri kita tidak cukup tangguh menghadapi produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara lain. 3. Perubahan budaya atau peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan antara lain disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain. Para wisatawan yang datang ke negara kita, arus informasi yang masuk lewat televisi, internet, dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang dahsyat dalam cara hidup banyak warga masyarakat kita. Film-film Hollywood yang baru akan beredar minggu depan hari ini sudah bisa ditemukan bajakan kepingan filmnya di berbagai tempat di Indonesia. 4. Perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan-perubahan di atas telah membuat pandangan hidup manusia turut berubah. Di suatu pihak ada orang-orang yang tenggelam dalam materialisme dan hedonisme, mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Di pihak lain muncul kelompok-kelompok orang yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, hak-hak asasi, penolakan terhadap produk dan genetika yang dimodifikasi. Perubahan dunia dalam berbagai aspek tentu telah membawa dampak tersendiri bagi setiap kita yang mengalami dan merasakan perubahan tersebut. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang dapat mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif dan efektif, namun juga bisa sebaliknya. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari dunia yang terus berubah. Dampak positif: ada kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi,
dan budaya yang perlu dihargai. Perubahan-perubahan dan kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi informasi telah mempermudah komunikasi kita dengan orang lain, bahkan juga dengan mereka yang tinggal di luar negeri. Banyak informasi yang dapat kita temukan di internet. Kalau kita bisa mendapatkan akses pelayanan internet di tempat kita masing-masing. Banyak petani dan pedagang yang diuntungkan dengan hadirnya internet karena mereka bisa berdagang dan bertransaksi secara murah dan cepat lewat internet. Di bidang agama, penyebaran informasi tentang setiap agama dapat dilakukan dengan mudah dengan kehadiran pelayanan internet. Di bidang kesehatan, kita sangat terbantu dengan adanya peralatan medis seperti MRI scan atau magnetic resonance imaging yang sangat canggih dan menolong para dokter dan petugas medis untuk menemukan berbagai masalah di bagian manapun di tubuh kita, termasuk otak, sumsum tulang belakang, tulang dan persendian, jantung dan urat darah. Berbagai organ lainnya seperti hati, kandungan atau kelenjar prostat. MRI scan dapat menolong dokter mendiagnosis kondisi tubuh kita dan merencanakan perawatannya. Kemajuan di bidang transportasi membuat kita dapat segera mengunjungi sanak keluarga di kota lain atau negara lain apabila terjadi keadaan yang mendesak. Dan masih banyak dampak positif lainnya yang juga sangat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Perkembangan dan perubahan yang terjadi tidaklah selalu berdampak positif. Perubahan-perubahan itu bisa membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kasih, keadilan, penghargaan akan waktu, kepedulian terhadap sesama, bahkan telah menggeser peran Tuhan dalam kehidupannya. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat mengubah kita menjadi pribadi yang kurang menghargai proses, hanya menekankan hasil, karena semuanya harus serba cepat dan instan. Banyak tantangan yang harus dipikirkan secara serius oleh orang Kristen yang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melakukan perubahan, terutama melalui pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut dapat kita bagi sebagai berikut. Dalam bidang informasi, perkembangan bidang informasi sangat cepat atau pesat, bahkan terjadi lonjakan informasi. Misalnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi, DVD, pertumbuhan telepon seluler dan komputer. Berbagai informasi tersebut tidaklah bebas nilai. Artinya berbagai informasi dan produk-produknya itu tidak 100% mengandung kebenaran. Bahkan sebagian menyesatkan atau berita hoax. Sayangnya arus informasi ini banjir dan banyak, bahkan mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Dunia menjadi satu kesatuan ekonomis. Ini merupakan dampak negatif. Yang kedua, fenomena ini menjadikan berbagai bangsa saling bergantung. Pada tahun 2020, setiap eksportir dan produsen bisa bebas bergerak ke berbagai negara. Tidak ada perlakuan berbeda atau istimewa terhadap produsen dari luar ataupun dalam negeri. Sehingga hal tersebut mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran bertambah. Kemudian berkembangnya nilai-nilai moral yang kacau karena munculnya industri pornografi secara besar-besaran yang dapat diakses baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di pihak lain, korupsi merajalela dengan sangat dahsyat dan dianggap sebagai bagian yang wajar dari hidup bangsa kita. Terakhir, menguatnya sekularisme. Sekularisme adalah pandangan yang menganggap agama tidak penting, karena segala sesuatu dapat dijelaskan oleh akal dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, menghadapi berbagai dampak maupun tantangan perubahan,
baik yang bersifat individu maupun sosial. Banyak lingkungan pendidikan Kristen juga mengalami krisis dan kebingungan untuk menemukan pedoman dan berjalan ke masa depan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, kita semua termasuk remaja perlu mengenali keadaan zaman dan bersikap kritis, proaktif, dan fleksibel dalam menerapkan dan mengembangkan iman Kristen dalam keadaan yang terus-menerus berubah. Meskipun demikian, di atas semuanya, dasar utama bagi kita adalah kasih Kristus yang tidak pernah berubah dan firman-Nya tetap sebagai panduan untuk melihat perspektif masa depan, termasuk masa depan remaja. Menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus. Di tengah-tengah dunia yang berubah, memang tidak mudah untuk tetap hidup di bawah terang Kristus. Hampir setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai kenikmatan dunia, hasil dari perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang, yang tidak hanya dapat membawa pengaruh positif, tetapi juga dapat menyeret kita terperangkap dalam perilaku-perilaku hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan adalah prinsip pertama yang harus kita pegang untuk menghadapi dunia yang berubah adalah menjadi orang Kristen yang berbeda. Menjalani kehidupan Kristen yang berbeda dilukiskan dalam penegasan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Prinsip kedua yang harus dijalankan adalah betul-betul secara efektif melakukan kehendak Tuhan dengan menjadi garam dan terang dunia. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya sadar dan senantiasa meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan agar kita dapat menghadapi dunia yang berubah dengan tetap hidup di bawah terang Kristus. Nah, kita juga perlu merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah. Yang artinya, setiap perkembangan maupun kemajuan seharusnya tidak diterima begitu saja. Kita harus berani mempertanyakan, menguji, dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 3b berkata, "Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak." Hal ini menegaskan kepada kita untuk peka terhadap keberadaan dan tugas kita di dunia yang berubah sekarang ini. Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus disadari remaja di tengah dunia yang berubah. 1. Sadar akan waktu. 2. Mengenal dunia yang berubah. 3. Menerima tantangan dunia yang berubah. Lantas, beberapa langkah praktis untuk menentukan masa depan dapat dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut. 1. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. 2. Realistis atau berpikir nyata. 3. Cara yang dipakai. Bagaimana? Ya, tentu cara yang dipakai harus tepat. Jangan cara yang salah. 4. Mempersiapkan diri. 5. Luas. Artinya rancangan yang dirancang harus fleksibel, sehingga bila mereka mengalami atau kita mengalami berbagai benturan atau hambatan, kita bisa menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. 6. Mengenali potensi dan kecerdasan pribadi. Oleh karenanya perlu untuk mengenal apa potensi dari diri kita. Kita cerdas di bagian apa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran kita mengajarkan kepada kita untuk siap menghadapi perubahan yang dunia sedang alami, sedang terjadi. Dan marilah kita juga akan terus menghadapi tantangan perubahan dunia
di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.